wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Novi Andriani, ada Putri Pajarini dan Sastri Nurdiansani. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Reniati SMSI pada mata kuliah Change Management. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Reniati SMSI yang telah memberikan tugas ini, sehingga kami dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni, serta bimbingannya demi kelancaran tugas ini. Tahun 2020, dunia dihadapkan dengan wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus. Virus tersebut bernama COVID-19 dan mulai menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020. Hingga saat ini, masih belum ditemukan obat maupun vaksinnya yang tepat dalam menyembuhkan para pasien. Pandemi yang dialami saat ini bukan hanya memberikan dampak buruk bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitasnya, namun peristiwa ini juga berdampak buruk bagi para pelaku bisnis, hingga mengakibatkan kerugian dan tidak sedikit yang gulung tikar. Dilansir dari bisnis.com, pada kuartal 2 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mengalami penurunan hingga mencapai negatif, akibat berhentinya kegiatan ekonomi selama masa pandemi ini. Pada bulan Juni, pemerintahan Indonesia telah memberlakukan sistem baru, yaitu memberlakukan new normal. Sistem ini digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan menggunakan masker saat berpergian, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain-lain. Salah satu perusahaan yang terkena dampak dari pandemi ini adalah Pizza Hut. Pizza Hut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan cepat saji berupa masakan Italia Amerika dengan produk utama yaitu pizza. Memulai bisnis dari kedai pizza sederhana, Pizza Hut kini sudah mempunyai jaringan restoran pizza terbesar di dunia dengan lebih dari 16.000 restoran di 100 negara. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 15 Juni tahun 1958 oleh Frank Kearney di Amerika Serikat dan masuk Indonesia pada tahun 1984 di Jakarta. Pemegang lisensi franchise Pizza Hut Indonesia adalah PT Sari Melati Kencana Tbk yang merupakan anak perusahaan PT Sri Boga Ratu Raya. Saat ini, Pizza Hut sudah mempunyai lebih dari 200 restoran yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada bulan Oktober tahun 2007, PT Sari Melati Kencana Tbk melakukan ekspansi, yaitu mengeluarkan PHD Pizza Hut Delivery and menggunakan layanan pesanan antar dan takeaway. Pada masa pandemi, Pizza Hut mengalami penurunan omset yang cukup besar yaitu 85%. Hal ini terjadi akibat dampak COVID-19 yang membuat konsumen tidak berani untuk makan di tempat. Sehingga banyak warung atau usaha-usaha yang terpaksa harus gulung tikar. Namun, Indonesia mengeluarkan kebijakan baru bagi kalangan pengusaha yang ingin membuka usahanya kembali. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pemulihan aktivitas perdagangan pada masa pandemi dan new normal yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Dalam menanggapi new normal, Pizza Hut mengeluarkan biaya lebih di luar yang sudah ditetapkan agar mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pembatasan waktu dan jumlah kunjungan dine-in dalam masa new normal ini. Mereka juga mengganti strateginya dari sistem dine-in dan take-away menjadi menjual produknya di luar toko. Karena itu, nampak jelas perubahan perilaku konsumen ketika sebelum dan sesudah adanya COVID-19 ini, di mana dapat kita lihat sekarang masyarakat lebih memperhatikan kebutuhan pokok ketimbang yang lainnya. Hal ini membuat para pengusaha mencoba untuk melakukan inovasi melalui berbagai cara pemasaran agar penjualan mereka meningkat. Strategi tersebut antara lain dengan mengkombinasikan produk
tempat, promosi, dan harga agar produknya bisa dijangkau konsumen. Baiklah, selanjutnya adalah menerjang keterbatasan new normal. Meskipun PSBB dilonggarkan, pemberlakuan new normal ini belum mengembalikan omset Pizza Hut. Untuk mengatasi hal tersebut, Pizza Hut mengubah beberapa strategi bisnisnya. Strategi yang pertama adalah Pizza Hut menjual produknya di pinggir-pinggir jalan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang melakukan dine-in di restoran masih dibatasi. Menjajankan dagangan di pinggir jalan adalah salah satu strategi agar tetap bertahan dari gempuran COVID-19. Gerai dadakan ini dibuka dengan sejumlah ketentuan, antara lain tidak semua produk dijajankan. Misalnya, hanya pan pizza dan jaraknya tidak terlalu jauh dari outletnya, misalnya 1 km. Strategi berikutnya, memakai wadah pizza khusus yang diciptakan untuk meminimalisir sentuhan. Wadah pizza generasi terbaru. Wadah pizza ini dibuat dengan bentuk khusus agar bisa dimakan secara sharing, tetapi minimal sentuhan. Wadah ini memiliki guratan yang ditempatkan pada setiap potong pizza, dan juga bagian pinggir wadah dilengkapi pegangan yang memudahkan orang menarik satu potong pizza tanpa menyentuh bagian rotinya langsung. Perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih banyak menggunakan teknologi digital dapat mempengaruhi selera mereka. Masyarakat zaman sekarang cenderung menyukai hal-hal yang praktis. Cara selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Pizza Hut adalah mempersiapkan infrastruktur agar layanan online bisa dapat digenjot lebih tinggi. Pizza Hut dapat menawarkan layanan delivery tanpa minimum pembelian dengan jarak yang ditentukan. Hal ini dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan pizza dan menciptakan rasa aman karena mereka tidak harus keluar untuk mendapatkan pizza. Selain itu, Pizza Hut juga dapat melakukan promosi dengan menggait influencer untuk meningkatkan brand awareness mereka lewat sosial media seperti Instagram dan TikTok atau media sosial lainnya. Mungkin itu saja video dari kami. Terima kasih sudah mengikuti sampai dengan akhir video. Semoga video ini memberikan manfaat dan wawasan kepada kalian yang menonton. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.